Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu batu empedu atau kolelithiasis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Umu Khairah dengan NIM 132231119 dari kelas A1 angkatan 2023. Sebelumnya, teman-teman bisa bayangkan tidak? Ada sebuah batu kecil, sekecil butiran pasir yang tersembunyi di dalam tubuh. Kecil, tetapi jangan tertipu dengan ukurannya. Batu ini bisa menyebabkan nyeri yang luar biasa seperti ditusuk dari dalam. Bisa datang tiba-tiba dan mengganggu aktivitas teman-teman sehari-hari. Di balik nyeri perut yang sering dianggap sepele, bisa jadi ada batu yang perlahan merusak sistem pencernaan kita. Hari ini kita akan membongkar fakta-fakta penting tentang batu empedu. Yuk kita simak penjelasannya. Oke, pertama-tama kita akan masuk di pengertian atau definisi dari apa itu kolelithiasis. Jadi, kolelithiasis adalah kondisi medis di mana terbentuk batu di dalam kantong empedu. Batu empedu ini terbentuk dari endapan kolesterol, garam empedu, atau zat sisa lainnya yang terdapat dalam cairan empedu. Empedu sendiri adalah cairan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Fungsinya sangat penting, yaitu membantu mencerna lemak dari makanan yang kita konsumsi. Dan saat kita makan, terutama makanan berlemak, kantong empedu akan berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam usus halus untuk membantu proses pencernaan. Namun dalam kondisi tertentu, keseimbangan zat-zat dalam empedu bisa terganggu. Akibatnya, zat-zat ini dapat mengendap dan membentuk kristal yang kemudian berkembang menjadi batu. Kolelithiasis atau batu empedu ini bisa terjadi dalam kantong empedu, lalu menyumbat saluran empedu, dan bisa ditemukan pada keduanya, baik di kantong empedu maupun di saluran empedunya. Baik, selanjutnya kita masuk di penyebab terjadinya kolelithiasis atau batu empedu. Penyebab pastinya munculnya batu empedu ini belum diketahui hingga saat ini. Namun faktor predisposisi yang paling sering terjadi yaitu karena ketidakseimbangan dalam metabolisme dan zat penyusunnya, yaitu kolesterol dan bilirubin. Ketika kolesterol dalam empedu terlalu tinggi atau kadar garam empedu terlalu rendah untuk melarutkan kolesterol tersebut, maka kolesterol bisa mengendap dan membentuk kristal. Kristal ini kemudian berkembang menjadi batu empedu. Untuk faktor resiko terjadinya kolelithiasis, yang pertama ada kehamilan. Hormon progesteron yang meningkat selama kehamilan menyebabkan penurunan kontraktilitas kantong empedu. Artinya, kandung empedu menjadi lebih lambat dalam mengosongkan isinya, sehingga empedu mengendap lebih lama dan memungkinkan terbentuknya batu. Kedua, ada usia. Resiko batu empedu meningkat seiring bertambahnya usia. Pada usia lebih dari 40 tahun, sekresi kolesterol ke dalam empedu meningkat, sehingga memperbesar kemungkinan terbentuknya batu kolesterol. Yang ketiga, ada makanan tinggi lemak dan obesitas. Diet tinggi lemak memicu kenaikan berat badan dan obesitas. Obesitas ini meningkatkan produksi kolesterol oleh hati yang kemudian disalurkan ke empedu. Semakin banyak kolesterol dalam empedu, semakin besar juga peluang terjadinya kejenuhan dan pembentukan batu. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik menurunkan kemampuan kandung empedu untuk berkontraksi sehingga memperlama waktu endapan empedu di dalam kandung empedu. Kemudian yang keempat ada faktor genetik atau keturunan. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga dengan batu empedu, maka resikonya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik atau kebiasaan gaya hidup yang diturunkan bisa berperan dalam pembentukan batu empedu. Yang kelima ada jenis kelamin, menyambung faktor nomor 1 tadi. Di sini wanita memiliki resiko 2 kali lebih tinggi terkena batu empedu dibandingkan pria. Penyebabnya karena hormon estrogen meningkatkan sekresi kolesterol ke dalam empedu. Estrogen juga mengurangi motilitas kandung empedu.
Dan penggunaan pil kontrasepsi pada wanita atau terapi hormon seringkali juga dapat meningkatkan resiko ini. Yang keenam, ada penurunan berat badan secara cepat atau diet ekstrim. Diet ekstrim dapat memperlambat pengosongan kandung empedu. Ketika empedu tidak dikeluarkan secara rutin, kolesterol dapat mengendap dan membentuk batu. Selain itu, tubuh yang membakar lemak dalam jumlah besar secara cepat juga menyebabkan peningkatan kolesterol dalam empedu. Selanjutnya, kita masuk ke tanda dan gejala kolelithiasis atau batu empedu. Terkadang tidak menimbulkan gejala atau tidak ada gejala yang dirasakan, tetapi bisa muncul demam, mudah lelah, mual muntah, mata kuning atau ikterik, lalu nyeri perut kanan atas, terutama saat makan makanan berminyak atau pedas, terjadi 30 hingga 60 menit setelah makan berakhir setelah beberapa jam dan kemudian pulih, dan nyeri ulu hati, nyeri yang menjalar ke tulang belikat kanan atau punggung bagian tengah. Selanjutnya kita membahas tentang pencegahan kolelithiasis. Bagaimana sih cara mencegah penyakit ini? Batu empedu itu sebagian besar berkaitan dengan faktor gaya hidup dan pola makan, terutama yang berhubungan dengan metabolisme kolesterol dan fungsi kandung empedu. Oleh karena itu, perubahan gaya hidup dapat menjadi langkah pencegahan utama yang sangat efektif. Nah, di sini ada yang pertama, menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama batu empedu. Orang dengan obesitas cenderung memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dalam empedunya yang dapat memicu terbentuknya batu kolesterol. Kemudian, yang kedua ada tingkatkan asupan sayur dan buah. Sayur dan buah kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan yang membantu mengontrol berat badan, menurunkan kadar kolesterol, serta memperlancar sistem pencernaan dan pengosongan kandung empedu. Kemudian yang ketiga ada perbanyak minum air putih. Menjaga hidrasi sangat penting agar fungsi organ tubuh berjalan optimal, termasuk produksi aliran empedu. Saran konsumsinya, kalian bisa minum minimal 8 gelas air putih per hari atau kurang lebih 2 liter, disesuaikan dengan aktivitas dan cuaca. Kemudian yang keempat ada olahraga teratur. Aktivitas fisik meningkatkan metabolisme, membantu menurunkan berat badan serta merangsang kontraksi kandung empedu agar empedu tidak mengendap. Kemudian yang kelima ada kurangi makan berlemak dan berkolesterol. Makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam empedu dan memperbesar resiko terbentuknya batu. Kemudian yang keenam, hindari diet ekstrim. Hindari diet ekstrim dan penurunan berat badan yang drastis. Menurunkan berat badan terlalu cepat, lebih dari 1 hingga 1,5 kg per minggu, bisa mengganggu keseimbangan empedu dan meningkatkan kolesterol yang dilepaskan ke empedu, sehingga dapat muncul atau memicu pembentukan batu. Kita masuk ke pengobatan kolelithiasis atau batu empedu. Yang pertama ada pengobatan konservatif, yakni ketika kolelithiasisnya belum menimbulkan gejala atau komplikasi. Batu empedu cukup dipantau tanpa tindakan medis. Yang kedua ada obat-obatan digunakan untuk melarutkan batu empedu kolesterol. Di sini nanti obat-obatannya akan diresepkan oleh dokter. Dan yang ketiga ada pembedahan atau kolesistektomi, yakni pengangkatan kantong empedu jika batu menyebabkan nyeri atau komplikasi. Kemudian ini ada quotes, yakni kecil tapi berdampak besar, jangan remehkan batu empedu. Segerakan periksa ke dokter apabila kalian mengalami tanda-tanda tersebut untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.